Model-model komunikasi. Ada ratusan model komunikasi yang pernah dipublish di dunia. Setiap model nggak ada yang sempurna karena model satu akan mengisi kekurangan yang ada pada model lainnya. Nah, berikut ini kita mau share beberapa contoh model komunikasi dasar yang banyak digunakan oleh para ahli. Yang pertama model stimulus respon, SR. Model SR atau model stimulus respon adalah model komunikasi yang dipengaruhi aliran psikologi, behavioristik, yang menggambarkan perilaku manusia berdasarkan pada reward, ganjaran, dan punishment atau sanksi. Oleh karena itu, model ini menggambarkan hubungan stimulus respon dari peserta komunikasi, menunjukkan proses aksi reaksi, positif-positif, negatif-negatif, bersifat timbal balik, dan memiliki banyak efek. Dan setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi. Communication Act berikutnya. Kritik yang diberikan untuk model ini adalah komunikasi dianggap statis. Perilaku dianggap perilaku dari luar, bukan kehendak, bukan kemauan bebas. Model berikutnya adalah model Aristoteles. Model Aristoteles disebut pula model retoris, rhetorical model, atau komunikasi publik yang terdiri dari pembicara, speaker, pesan, message, pendengar, listener. Model ini lebih menekankan pada komunikasi persuasi efektif dengan isi pidato, susunannya, dan cara penyampaiannya. Model ini juga menekankan komunikator sebagai sentral. Agar komunikasi berjalan efektif, komunikator harus memiliki apa yang disebut sebagai ethos, kredibilitas, kepercayaan, logos, logika pendapat, pathos, emosi halayak. Kritik yang dihasilkan dari model Aristoteles adalah bahwa komunikasi dianggap statis dan mengabaikan pesan nonverbal. Model Laswell. Seperti namanya, model ini dikemukakan oleh Harold Laswell pada tahun 1948. Model ini, Laswell menggambarkan proses komunikasi dan fungsinya dalam masyarakat. Menurut Laswell ada 3 fungsi komunikasi atau media massa, yaitu pertama, pengawasan, surveillance, yakni fungsi yang dilaksanakan oleh pimpinan politik dan diplomat. Yang kedua adalah korelasi, correlation. Fungsi korelasi mengumpulkan respon atas informasi baru diemban oleh pendidik, penceramah, dan jurnalis. Ketiga, transmisi warisan sosial, transmissions of social heritage, dilaksanakan oleh anggota keluarga dan pendidik sosial. Model Laswell adalah salah satu model komunikasi yang paling populer. Model ini mampu menggambarkan unsur-unsur komunikasi yang harus ada dalam proses komunikasi massa yang dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, who, komunikator. Says what, pesannya. In which channel, saluran atau medianya. To whom, kepada siapa, komunikan. With what effect, efek media. Dari komunikasi Laswell ini dikenal beberapa studi yang selama ini dikenal di bidang ilmu komunikasi, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi who, studi gatekeeping dalam mengendalikan pesan, yaitu redaktur berita, sutradara dalam film, dan lain-lain. Yang kedua, says what, studi isi dan desain pesan, ya, beritanya, iklannya, filmnya, animasi, dan lain-lain. To whom, kemudian muncullah studi halayak, misalnya sikap pemilih dalam pemilu dan sebagainya. In which channel, maka ada studi media, TV, surat kabar, media sosial, dan lain-lain. With what effect, studi efek, misalnya studi difusi dan kredibilitas komunikator. Kritik untuk model ini adalah komunikasi dianggap memiliki motif dan tujuan tertentu dan menyederhanakan masalah. Kemudian ada model Shannon and Weaver. Model ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver tahun 1949 dalam buku The Mathematical Theory of Communication.
Model Shannon and Weaver dianggap salah satu model yang paling kuat pengaruhnya, yang pada dasarnya model ini hendak menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada informasi sejak saat dikirimkan hingga diterima. Apabila dirincikan, model ini akan membagi komunikasi menjadi beberapa komponen seperti berikut ini. Yang pertama, sumber informasi, information source, komunikator, media. Kemudian pemancar, transmitter, mekanisme yang menghasilkan kata yang terucapkan. Mengubah pesan menjadi sinyal sesuai dengan saluran yang digunakan. Yang ketiga, saluran, channel. Medium yang menyampaikan sinyal atau tanda dari transmitter ke penerima, ke receiver, mekanisme pendengaran. Kemudian yang keempat, sasaran, destination, otak, yang menjadi tujuan pesan. Yang kelima, gangguan, noise, psikologis dan fisik. Kemudian yang keenam, redundansi, pengulangan, dan entropi, ketidakpastian. Dalam model ini, semakin banyak gangguan, semakin besar pula kebutuhan akan redundansi pesan yang mengurangi entropi relatif pesan. Model ini dapat diterapkan pada komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Kritik untuk model ini adalah komunikasi dianggap statis dan tidak ada umpan balik. Model SOR. SOR adalah kepanjangan dari Stimulus Organism Response, yang sebenarnya berasal dari studi psikologi. Hal itu tidak mengherankan karena psikologi dan komunikasi mempunyai objek material yang sama, yaitu manusia, yang jiwanya meliputi komponen-komponen, sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. Menurut model SOR, efek yang ditimbulkan dari suatu aktivitas komunikasi adalah reaksi khusus dari stimulus yang khusus pula. Seseorang akhirnya dapat memprediksi respon apa yang akan diterima dari terpaan pesan yang diterima dan kesesuaian antara pesan dan respon yang ditimbulkan. Dengan demikian, model ini dekat dengan pertanyaan how to communicate. Dan pada tahap selanjutnya adalah how to change the attitude. Model ini sangatlah tepat untuk mengukur strategi pesan, baik dalam komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, maupun komunikasi massa. Kritik untuk model ini adalah penyederhanaan model yang tidak mencantumkan komunikator, sumber pesannya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, model SMCR, Berlo. Model SMCR dikenalkan oleh David K. Berlo pada tahun 1960. SMCR adalah kepanjangan dari Source, Message, Channel, Receiver. Model ini dapat menjelaskan bahwa sumber pesan harus mempunyai skill komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan lingkungan budaya komunikator dan komunikannya. Ada perbedaan mendasar antara konsep receiver dalam model Shannon-Weaver dengan receiver dalam model Berlo ini. Receiver bagi Berlo identik dengan penerima pesan atau orang, baik itu orang, audiens, pembaca, maupun pendengar. Sedangkan receiver dalam model Shannon-Weaver lebih dekat dengan konsep decoder. Scrum yang menyebut decoder adalah mekanisme pendengaran, bukan orang. Perangkat penerima pesan, telepon, radio, televisi, ponsel, yang menyampaikan pesan kepada sasaran, destination. Kritik untuk model ini adalah tidak mencantumkan umpan balik dan menganggap komunikasi sebagai proses statis. Namun demikian, model ini tidak terbatas untuk diterapkan pada komunikasi publik dan komunikasi massa, namun juga dapat diterapkan ke dalam komunikasi antar pribadi dan komunikasi tertulis lain.